Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Lia Susilawati, Guru Kearsipan SMKN 2 Purwakarta. Materi kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai peralatan kearsipan. Ada yang sudah tahu apa itu peralatan kearsipan? Mari kita simak slide berikutnya. Peralatan kearsipan adalah semua benda yang digunakan untuk mendukung kegiatan kearsipan. Biasanya, peralatan-peralatan ini merupakan barang tidak habis pakai dan dapat digunakan dalam jangka waktu lama karena terbuat dari bahan baku yang tahan lama seperti logam, kayu, aluminium, besi, plastik, dan sejenisnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, apa itu fungsi peralatan kearsipan? Yang pertama, sebagai sarana menyimpan arsip. Yang kedua, sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pekerjaan di bidang kearsipan. Dan yang terakhir, sebagai alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan, sehingga arsip dapat bertahan lama. Oke, next, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tata cara penyimpanan arsip ada 3 macam, seperti yang sudah tertera pada gambar. Yang pertama yaitu penyimpanan vertikal atau berderet ke belakang. Kemudian yang kedua ada penyimpanan horizontal. Biasanya ini arsip ditumpuk di dalam laci yang tidak terlalu dalam. Kemudian yang terakhir yaitu penyimpanan lateral atau arsip disusun berderet menyamping. Oke, baik, kita lanjutkan selanjutnya mengenai macam-macam peralatan kearsipan. Di sini Ibu berikan beberapa macam peralatan kearsipan. Yang pertama ada lemari arsip. Lemari arsip yaitu tempat menyimpan berbagai bentuk arsip. Yang kedua ada rak arsip, yaitu lemari tanpa pintu, tempat menyimpan arsip yang disusun secara lateral atau menyamping. Dan yang ketiga yaitu ada filing cabinet, yaitu lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci, antara 1 sampai dengan 6 laci, tetapi yang paling banyak digunakan biasanya adalah 4 laci dan 5 laci. Berikutnya, ada yang biasa kita sebut dengan perforator, yaitu alat untuk melubangi kertas. Ada juga yang disebut dengan stapler, alat untuk menyatukan kertas. Ada juga yang disebut dengan ordner, atau map besar yang terbuat dari kardus atau plastik tebal dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit yang dipergunakan untuk menjepit arsip. Yang selanjutnya ada map. Ya, map itu adalah lipatan yang terbuat dari karton atau kertas tebal atau juga plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat-surat. Ada beberapa jenis map. Ada stop map, ada Snellhecter, ada juga folder. Yang ada di gambar adalah Snellhecter atau map dengan penjepit ya di dalamnya. Selanjutnya, kriteria pemilihan alat kearsipan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan alat kearsipan. Yang pertama, peralatan harus disesuaikan dengan bentuk dan ukuran fisik arsip. Yang kedua, peralatan yang digunakan harus memperhatikan sifat arsip yang disimpan sehingga keamanan informasi terjamin. Yang ketiga, peralatan yang digunakan harus memperhatikan pertumbuhan atau perkembangan arsip. Yang keempat, peralatan yang digunakan harus memberikan kemudahan baik dalam pengambilan maupun pengembalian arsip pada tempatnya. Selanjutnya, peralatan yang akan digunakan harus mempertimbangkan besar ruangan yang disediakan untuk menyimpan dan kemungkinan untuk perluasannya. Kemudian, bentuk organisasi mempengaruhi kriteria alat kearsipan yang ideal. Misalnya, dari segi besar atau kecilnya organisasi tersebut. Untuk berikutnya, tingkat perlindungan terhadap arsip yang disimpan. Dan yang terakhir, biaya yang dialokasikan untuk membeli dan memelihara peralatan arsip tersebut. Oke, next. It's time for quiz. Ya, di sini Ibu mempersiapkan beberapa pertanyaan, mudah saja nanti kalian jawab.
Yang pertama pertanyaannya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan peralatan kearsipan. Yang kedua, jelaskan bagaimana tata cara menyimpan arsip. Dan yang terakhir, sebutkan peralatan arsip apa saja yang pernah kalian lihat. Oke. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Salam juara. Jadilah pribadi yang berprestasi dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.